Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Before we are discuss, we want to introduce myself. My name is Erin Widyaningsi and my friend. And my name is Yusnalia. Here we will discuss about stress and intonation in pronunciation. Okay, the first stress and intonation. Stress and intonation are important element of speaking that can greatly impact how a message is perceived by listener. Artinya penekanan dan intonasi adalah hal yang penting dalam sebuah speaking atau pembicaraan. Apa sih speaking? Jadi pembicaraan tersampaikan dengan jelas kepada si pendengar. Jadi dalam intonasi dan penekanan itu sangat penting karena tidak mungkin kita berbicara datar-datar saja, tidak ada intonasinya, itu tidak akan bisa menyampaikan dengan baik. Bisa saja, tetapi tidak mengungkapkan atau secara ekspresif kepada si pendengar atau kepada halayak lain. Oke, ayo dilanjut dengan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu syllable stressing. Nah, syllable stressing ini artinya suku kata yang ditekankan. Nah, ada dua macam. Yang pertama, primary stress. Nah, primary stress ini suku kata yang ditekankan tinggi. Dan yang kedua, secondary stress. Nah, secondary stress ini suku kata yang ditekankan rendah. Jadi tidak terlalu rendah juga dan tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja. Nah, di sini contohnya about. Nah, di sini tanda suku kata yang ditekankan adalah koma di atas. Itu berarti yang ditekankan sesudah koma ini harus tinggi. Contohnya about. Nah, cara bacanya about. Jadi about yang tinggi. Nah, yang kedua, success. Berarti yang ditekankan adalah suku kata sesudah koma di atas. Nah, berarti ini yang rendah dan suku kata yang kedua tinggi. Nah, contohnya success. Itu. Nah, yang ketiga, tension. Berarti in yang rendah dan suku yang kedua itu ditinggikan. Contohnya intention. Yang kedua yaitu secondary stress. Berarti katanya yang direndahkan, suku kata yang direndahkan. Nah, contoh di sini understand. Berarti apa sih? Tandanya itu koma di bawah. Nah, secondary stress ini tandanya koma di bawah. Dan sesudah koma ini berarti rendah. Enggak terlalu rendah juga. Nah, yang kedua rendah. Dan ini koma di atas ini menunjukkan berarti dia itu primary stress. Jadi cara bacanya understand. Dan yang kedua education. Cara bacanya yaitu education ya. Jadi ini direndahkan dan ini tidak terlalu rendah, dan kata yang kedua ini rendah dan yang ketiganya ini tinggi karena ada koma sebelum suku kata yang kedua. Jadi dibacanya education.
dilanjut oleh teman saya tentang basic tips. Oke, apa sih? Improving sentence intonation is one of the key element in English pronunciation. The four basic types of word stress that lead to proper intonation in English are: first, tonic stress; second, emphatic stress; three, contrastive stress; and four, new information stress. Okay. First, tonic stress. Tonic stress refers to the syllabally in word which receives the most of in a word stress in intonation unit. Okay. Emphatic stress. If you decide to emphasize something, you can charge the something. You can charge the stress from the participle noun to author or to another content word such as an adjective. Big, difficult, it's okay. For example, of empathic stress, first. Extremely extra extremely terribly completely especially. Okay, contrastive stress. Contrastive stress, this is used to the point of the difference between one object and another. Okay, next, new information stress. New information stress. Uh, when asked question, the request information is naturally stressed more strongly. For example, where are you from? Okay. I come from the Seattle in the USA. Okay. What do you want to do? I want to go bowling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusnalia. Conclusion. Jadi pada intinya ya, stress and intonation itu sangat penting bagi kita, terutama yang biasa berbicara kepada seseorang itu. Nah, tentu saja kita ingin dimengerti agar pendengar itu agar sampai ke pendengar ya. Jadi intonasi, misalkan kita menanyakan kabar, coba. How are you? Nah, berarti itu kan berarti intonasinya kan harus sangat-sangat jelas. Intonasi itu akan membedakan mana kalimat bertanya atau apapun itu. Intonasi itu sangat mempengaruhi dalam pembicaraan yang akan disampaikan oleh si
Maksudnya gitu, kita sebagai misalnya kita nih lagi cerita ke teman kita apa gitu, uh, dengan itu kan kita harus ngomong ada intonasinya, nggak mungkin kan kita berbicara datar-datar saja, itu kan Ya tidak kayak mungkin. contohnya misalkan oh my god, harusnya kayak gimana? Oh my god, kan itu kan kaget ya. Ya, Kalau harus misalkan ekspresif gitu. iya, kalau kita ngomong oh my god, ya kan itu kan kayak robot ya. Jadi Iya. intonasi itu sangat penting sekali agar bisa membedakan mana kalimat bertanya, mana kalimat pernyataan. Nah, gitu. Okay, that's all from us. Thank you for attention. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.